wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Masih tetap semangat kan untuk menonton TEDx terakhir dari kelas 8? Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Syafika Cayaratara dari kelas 8 Antlia. Topik yang saya ingin bahas pada TEDx Samalina hari ini adalah salah satu tujuan SDG yang kedua, yaitu Zero Hunger. Dengan judul, akibat menyisakan satu butir nasi, banyak orang yang kelaparan. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, mengapa saya memilih topik ini? Dikarenakan di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Sebagai salah satu contohnya, tingkat kelaparan pertama di dunia, yaitu Republik Afrika Tengah. Selain itu, GHI atau Global Hunger Index telah mencatat bahwa Indonesia, negara kita sendiri, telah mencapai posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara. Wow. Di sini adalah foto-foto dan juga bukti nyata bahwa kelaparan benar-benar ada di dunia ini. Sebagai salah satu contohnya, di sini ada anak-anak Palestina yang sedang kelaparan. Mereka mengantri dan juga mengambil baskom untuk mendapatkan makanan. Serta di sini juga ada anak-anak dari Afrika yang sedang kelaparan. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang mengalami kelaparan, maka dari itu saya memilih topik Zero Hunger. Sebelumnya, apa sih itu Zero Hunger? Zero Hunger adalah salah satu tujuan global yang memastikan tidak ada orang yang kelaparan ataupun kekurangan gizi. Mengapa salah satu tujuan SDG yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan? Dikarenakan kelaparan dan juga kekurangan gizi adalah salah satu masalah global yang berdampak langsung pada kesehatan, perkembangan ekonomi, serta stabilitas sosial. Dari topik Zero Hunger ini, ada juga beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya produktivitas pertanian. Dikarenakan penggunaan teknologi pertanian yang masih kurang canggih dan juga kurangnya akses para petani untuk mendapatkan informasi serta pelatihan pertanian modern. Yang kedua adalah perubahan iklim dan juga ketersediaan air untuk sistem irigasi yang semakin terbatas. Yang ketiga, terjadinya malnutrisi, di mana banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah mengalami stunting dan juga wasting. Dan yang terakhir adalah kerawanan pangan di desa terpencil. Dari beberapa masalah tersebut, saya juga memiliki ide bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah solusinya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan cara pelatihan pertanian yang berkelanjutan disertai dengan teknologi yang canggih agar waktu dalam memproduksi pangan dapat lebih efisien, hasil yang lebih banyak, dan juga meningkatkan masa penyimpanan. Tidak hanya itu, seharusnya juga pemerintah memberikan pelatihan pertanian modern kepada seluruh petani yang ada di Indonesia, sehingga para petani dapat memproduksi panen lebih baik lagi. Yang kedua adalah adaptasi iklim dan juga sistem irigasi yang baik. Dengan cara mengembangkan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim seperti cabai, labu, jagung, dan lain sebagainya. Serta pembangunan sistem irigasi yang efisien di seluruh perkebunan di Indonesia, termasuk di desa-desa terpencil dan juga tempat yang rawan dengan kegagalan panen karena perubahan cuaca yang ekstrim. Dan yang
Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan membuat kampanye gizi dan juga edukasi makanan sehat kepada seluruh warga yang ada di Indonesia. Mungkin masih banyak nggak tahu nih bahwa terlalu banyak mengonsumsi nugget, sosis, dan juga mecin itu tidak baik untuk tubuh kita. Dengan adanya kampanye gizi dan juga edukasi makanan sehat, maka orang-orang di Indonesia akan lebih mengerti. Selanjutnya, yang keempat adalah dengan mengurangi pemborosan makanan. Nah, ini nih cara yang paling efisien untuk mengurangi jumlah angka kelaparan. Dan jika banyak orang yang mengurangi pemborosan makanan, maka stok makanan darurat juga akan semakin banyak. Sebagai contoh lainnya, ada juga makanan yang masih layak untuk dimakan, hanya saja kebanyakan itu dibuang secara sia-sia. Seperti di supermarket, di restoran, maupun di rumah tangga. Aslinya kita bisa kok untuk memberikan makanan tersebut kepada yang membutuhkan. Dengan cara memberikan makanan tersebut ke organisasi amal dan juga bank makanan, sehingga mereka dapat mendistribusikan makanan tersebut ke orang-orang yang membutuhkan. Pemborosan makanan ini akan menghasilkan yang namanya food waste. Dan food waste sama dengan banyak orang yang kelaparan. Mengurangi pemborosan makanan adalah yang harus selalu kita lakukan. Dan kita dapat lakukannya dengan dimanapun dan juga siapapun. Bisa orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa, anak-anak, maupun remaja seperti kita-kita ini. Dan juga dapat lakukan dimanapun. Seperti sedang di sekolah, di rumah, maupun saat kita sedang hangout nih bareng teman-teman. Lagi ke restoran, ataupun ke mall, ataupun juga ke kafe. Kita tetap tidak boleh boros makanan. Kenapa? Karena boros makanan sama dengan banyak orang yang kelaparan. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat 283 juta orang. Jika satu orang hanya membuang satu butir nasi dalam satu kali makan, maka kita telah membuang 283 juta butir nasi. Biasanya rata-rata kan orang Indonesia makan 3 kali sehari. Jika satu kali makannya saja kita telah membuang 283 juta butir nasi, maka dalam sehari kita telah membuang 849 juta butir nasi. Sebentar. 849 juta butir nasi berapa kilogram sih? Ya, jawabannya adalah 29.275 kg nasi yang terbuang secara sia-sia perharinya. Laporan PBB terbaru, sebanyak 1,15 miliar ton makanan terbuang secara sia-sia. Sedangkan sebanyak 783 juta orang yang mengalami kelaparan di sepanjang 2023. Jadi para hadirin sekalian, apakah masih ingin menyisakan walau hanya satu butir nasi? Baik, demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.